Dan apa? Dan listrik Pak Haji. Emang bos bisa ngerjain apa? Ya kadang-kadang kalau listriknya ada yang padam, yang mati gitu, saklar, datang saklar, stop kontak gitu Pak Haji. Naik ke atas tiang bisa gak? Sekarang nggak bisa lagi Pak Haji, karena berat Kenapa? posisi badan Pak Haji. Dulu bisa. Bisa Pak Haji. Seperti yang pakai safety bisa. Nah sekarang hajatnya apa nih ke RDAY? aja hajatnya ya pengen kaya, pengen tajir melintir lah Pak Haji. Boleh, tadi ajarin ya. Yuk bos sebelahnya. Nama. Assalamualaikum Pak Haji. Nama saya Warno dari Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Aslinya Purwokerto. Purwokerto. Iya. Saya ngomong begini agak pelok gitu karena dulu operasi saraf mata sama saraf telinga kena gitu. Jadi pengaruhnya. Operasi apa? Ya, operasi tumor. Di mana? Di rumah sakit. Tumornya di mana? Ya? Tumornya ada di mana? Ada di bawah otak. Jadi ngomongnya cadel. Iya, ngomongnya cadel. Ini baal gitu nggak ya. Sampai sekarang masih itu masih baal. Nah sehari-hari kegiatannya apa? Saya sehari-harinya saya bekerja karyawan di Mulia Group. Saya Mulia Group. Apa tuh? Mulia Group itu perusahaan punya Pak Joko Chandra. Oh Mulia Group. Ya Mulia Group. Hotel Mulia. Hotel Mulia. Keramik. Terus yang di Bali ada hotel terus di Singapura begini ada juga itu. Saya sebagai penjaga gudang untuk fasilitas satu gedung itu. Mana? Di Kuningan di Kuningan. Di Kuningan. Iya Kuningan, Rasulan Said Kuningan. Bagian gudang. Iya bagian gudang. Emang gudangnya isinya apa? Fasilitas material gedung, ada lampu, ada genset, ada kertas ATK, terus semua fasilitas yang diperlukan untuk kantor di gedung itu semua ada di saya gitu. Udah berapa lama kerja? 30 tahun. 30 tahun? Iya. Wow, berarti perusahaan itu udah lama dong? Perusahaan itu udah dari 1989. Dari dulu memang punya Pak Joko Chandra apa? Iya. Sebelumnya punya orang lain? Punya Pak Joko Chandra. Oh, sampai sekarang nih? Sampai sekarang, iya. Oh, iya. Nah, ini Bapak hajatnya apa ke RDAY? Saya itu kenal ke RDAY pada bulan Maret, pertengahan puasa itu. Saya itu membuka TikTok tuh 2 kali muncul terus kok Pak Haji terus gitu loh. Muncul? Iya, muncul terus ya. Sebelum saya kenal RDAY itu saya sudah sering melakukan itikaf terus sesuai dengan mirip dengan Pak Haji Dwi Susanto terus cuman saya nggak ada mandinya sama baca Al-Quran tengah malam. Jadi tahajud, taubat, fitir sama hajat itu saya sering lakukan tiap malam itu sampai 3 bulan berturut-turut. Habis itu putus karena udah ngantuk gitu loh. Baca Quran enggak? Baca Quran habis maghrib. Tapi cuman kadang-kadang aja enggak, maksudnya enggak sehari baca terus baca terus karena kerja itu lewat akhirnya capek enggak baca gitu. Itu baca Quran. Tapi saya mengikutin itu kegiatan satu grup itu seminggu tuh khatam, seminggu khatam itu 30 orang. Jadi satu juz itu dalam khatam 1 pekan untuk 30 orang gitu loh. Nah sekarang ini hajatnya apa? Ya sekarang hajatnya itu saya kan punya utang terus utangnya berapa? 100 juta. Ke mana? Ke kartu kredit sama pinjol. Oke. Jadi hajat saya itu kaya raya tajir pinter. Boleh. Yuk sebelahnya. Ibu tinggal di mana? Assalamualaikum Pak Haji. Nama saya Siti Nurmala dari Mangga Besar, Jakarta Barat. Ya. Sehari-harinya apa Ibu? Jualan Pak Haji. Yang dijual? Pulsa, terima transfer, jualan kue juga. Kue bikin atau orang bikin titip? Sendiri. Semua bikin sendiri. Oh, nah Ibu tahu sini dari mana atau RDAY? Jadi sempat mau ngakhirin hidup,
Terus Mau nggak- akhirin hidup. Mm-mm. Kenapa nggak diakhiri? Justru saya tuh iseng nggak bisa tidur, buka YouTube, tahu ada YouTube-nya Pak Haji. Nah saya iseng, saya dengerin. Di situ saya punya semangat lagi Pak Haji. Saya jalanin. Tadinya kan saya bingung mandi tengah malam itu apa ya kan. Akhirnya saya nontonin terus. Akhirnya sampai akhirnya saya paham, saya jalanin mandi tengah malam, sholat tobat, sholat qobliyah, badiah kan katanya nggak boleh ditinggalin. Tadinya saya demi Allah Pak Haji nggak kenal sholat, nggak kenal itu, pokoknya mungkin akibatnya mungkin kesombongan saya dulu Pak Haji. Sombongnya Ya gimana? maksudnya benar-benar maksudnya sama Allah itu jauh, tapi begitu dan kenal sama nontonin YouTube Pak Haji, sholat saya nggak pernah saya tinggalin. Jadi kalau misalnya saya tinggalin, saya tuh kayak punya perasaan dosa gitu. Jadi begitu aja langsung. Jadi semua saya kerjain. Entah kenapa 2 minggu mau Lebaran tiba-tiba dapat orderan sampai ratusan toples. Pada saat saya sedang dibutuhkan untuk membayar seseorang, Allah ngasih rezeki, yaitu dia dapat dari orderan itu. Jualan saya ikutin yang Pak Haji pakai gimmick-gimmick, saya ikutin semuanya. Alhamdulillah Pak Haji sesuai apa yang saya ucapin semuanya laku gitu. Saya sih hajat saya pengennya sih semua hutang lunas Pak Haji gitu. Walaupun itu bukannya hutang saya, tapi tetap saya tanggung jawab gitu Pak Haji. Utang dulu buat apa kalau boleh tahu? Jadi yang hutang itu bukannya saya Pak Haji. Jadi saya punya teman, ya orangnya udah kabur. Terus saya punya kakak pinjam ke bank, gak mau bayar. Jadi saya yang bayar. Nah terus saya selama ngejalanin dari Pak Haji, entah kenapa saya punya karyawan tuh tiba-tiba tuh kan saya kan selama ini nurut apa kata dia, mata saya mungkin tertutup Pak Haji, tapi setelah saya ngejalanin yang dari Pak Haji itu tuh satu persatu terbuka sendiri Pak Haji. Uang saya setiap hari hilang ya kan, ini hilang. Jadi ya saya juga jebol sama yang bantuin juga Pak Haji. Saya mau minta solusi sama Pak Haji, gimana caranya, maksudnya itu kan saya punya karyawan ngikut saya sebenarnya udah lama Pak Haji, udah ngikut saya itu dari awal, saya dari nol. Tapi ternyata kan saya semenjak ngikut Pak Haji jadi itu terbuka sendiri Pak Haji, dia ngambilin uang saya tiap hari itu berapa, jadi ya itu dia Pak Haji, saya utangnya jadi hutangnya ulah karyawan, hutangnya kakak saya kandung sendiri, hutang temen gitu Pak Haji. Saya cuma punya satu, cuma pengen lunas Pak Haji. Hajatnya pengen utang lunas? Iya, utang lunas. Boleh. Jadi totalnya utangnya berapa kira-kira? Kalau dihitung-hitung hampir 1 M Pak Haji. Saya 1 M. harus ngebayarin itu yang punya mereka semua. Makanya ibu mau bunuh diri ya? Tapi alhamdulillah saya, walaupun saya hari ini baru ketemu Pak Haji, saya udah bersyukur banget. Bersyukurnya gimana? Ya alhamdulillah Pak Haji, maksudnya saya punya semangat baru, nggak putus asa. Jadi saya maksudnya kan kata Pak Haji nggak boleh Tuhan kecil, nggak boleh ngeluh ya kan. Iya, saya jalanin itu Pak Haji, satu persatu saya jalanin, walaupun belum sepenuhnya. Saya cuma punya satu Pak Haji, cuma pengen lunas. Saya memang tadi niatnya kan mau jual rumah Pak Haji. Tapi kalau misalnya Emang rumahnya dijual bisa buat lunasin utang? Kan belum cukup. Utangnya berapa? 1 M. Rumahnya kalau dijual laku berapa? saya ada 3 rumah Pak Haji. 3-3 mau dijual? Iya, tadi saya pikir karena saya pengen lunas semua Pak Haji. Tapi saya dengar dari YouTube Pak Haji kan tanpa jual aset, Tanpa ini, jual aset. Tanpa jual aset, tanpa jual rumah, utangnya lunas. Gampang kok. Rumahnya ibu atas nama siapa aja tuh 3-3-nya? atas nama saya semua Pak Haji. 3-3-nya? Iya, Satu di mana rumahnya? di Cianjur, Cianjur. Nomor 2 di Tambun, dua-duanya. Tambun. Iya, Nomor 3 di Tambun juga. Iya. Tambunnya di mana? di Tambun Utara.
Di perumahan atau di Perumahan, di penduduk? di perumahan. Oh, nama perumahannya apa? Britania. 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 Iya. Oh, di sebelah mana itu kalau Tambun Utara tuh? Sama Kompas, Kalau ini Pasar dekat Tambun. dekat Gabus Pak Haji, dekat ke pintu tol Gabus yang baru. Oh. Nah, itu semuanya udah pegang sertifikatnya apa masih nyicil semua? Udah lunas semua Pak Haji. Tiga-tiganya. Udah. Nah, Ibu tinggal di mana sekarang? Tinggal di Mangga Besar. Mangga Besar. Nah, itu yang di Tambun siapa yang ninggalin? Saya belum isi Pak Haji. Belum isi. Belum. Tambun yang satu lagi? Belum saya ada yang isi. Jadi itu saya niatnya gini Pak Haji. Niat saya mah maksudnya biar adik saya punya rumah. Tapi kan ternyata kan saya punya kakak punya sifatnya lain ya Pak Haji. Jadi saya belum serahin ke adik saya. Maksudnya saya mau kasih ke adik saya Pak Haji. Oh, mau dikasih ke adiknya? Iya, kan dia kan gak punya rumah. Saya pikir saya pengen kasih dia gitu karena dia kan yang bantuin saya Pak Haji. Bantuin di? Bantuin di kue. Oh, kue. Jadi Ibu di Mangga Besar. Iya, Mangga Besarnya di mana? deket belakang Gelodok Pak Haji. Belakang Gelodok. Iya. Kenal namanya Uje? Uje almarhum. Uje. Uje almarhum Pak Haji. Oh, udah almarhum. Oh, Uje udah almarhum. Hah? Oh, Uje udah almarhum ya. Uje tuh istrinya 5. Uje tuh istrinya 5. 5-5-nya bikin kue semua Uje. 5-5-nya bikin kue semua. Rumahnya di Mangga Besar. Nah, Ibu kok bisa tinggal di Mangga Besar? Emang lahir di situ Lahir atau di merantau? situ. Lahir dari situ Pak Haji. Lahir di situ? Iya. Dari kecil? Iya, Oh. Nah, terus Ibu punya suami apa enggak? punya. Berapa? Ya satu Pak Haji. Oh iya. Terus Ibu punya anak enggak? Belum punya Pak Haji. Jadi dari nikah belum punya anak? Belum. Berarti alat kelaminnya belum pernah ngelahirin? Belum. Waduh, ori dong. Coba periksa dulu lagi Marco. Nah. Jadi sekarang Ibu sama suaminya masih nikah apa udah pisah? Masih Pak Haji. Masih. Masih. Nah, suaminya apa kegiatannya? Gak ngapa-ngapain Pak Haji. Jadi, Saya yang nyari duit. oh iya? Saya yang kerja. Jadi suaminya ngapain dong di rumah? Ya begitu Pak Haji, leha-leha. Miara burung. Orangnya sugestian Pak Haji. Apa? Sugesti. Orangnya? Iya. Suami? Contohnya gimana sugesti? Jadi kayak misalkan nih, dia sakit dikit, nih saya diinin orang, ini sedikit, ini diinin orang. Saya suka bilang gak boleh begitu, itu namanya suujon. Kalau saya kan judulnya gak kayak gitu Pak Haji, jalanin aja. Pokoknya saya ngikutin Pak Haji, jalanin, nikmatin, syukurin. Udah pokoknya banyak-banyak, alhamdulillah. Suami asli mana? Asli Jakarta juga. Orang mana? Ya dekat tetanggaan sih Pak Haji. Oh, tetanggaan. Jadi Ibu lahiran tahun berapa? 79, 79. Kalau suami? 68. Oh iya, 68 temennya ini dong. Ini 67. Lahir tahun 67. Berarti 50. Ya ada pokoknya segitu. Segitu dah ya. Jadi nikah udah berapa tahun? Udah 14 tahun. 14 tahun. Iya, jadi ini suami yang pertama nih. Ibu istri yang pertama. Nah, kalau saya boleh tahu, Ibu kapan terakhir nenenin suami? Suami saya orangnya gak ini sama istri Pak Haji. Cuek. Ya, Jadi Ibu belum pernah ngasih nenen dia? Atau dia udah nggak mau nenen lagi sama Ibu? saya nggak gimana ya Pak Haji. Saya berobat aja ya kan. Saya sendiri. Saya periksa ke dokter kandungan saya sendiri. Pergi ke SIN saya sendiri. Alhamdulillah semuanya hasilnya baik. Tapi kalau dia ya karena keegoisannya Pak Haji. Nggak pernah mau. Pernah gak Ibu tawarin dia berhubungan suami istri, ML? Pernah. Mau gak dia? Marah-marah. Hah? Marah-marah.
Marah-marah. Terus jadi Ya udah ibu Pak, jadi gini Pak Haji, karena saking dia cueknya, ya udah. Jadi saya juga jadi ya udah biasa aja Pak Haji. Jadi udah mungkin udah kelelahan hati Pak Haji saking ininya kecuekannya dia. Ya kalau misalkan saya ajak kemana dia nggak mau, bantuin saya nggak mau, alasannya capek lah, apalah. Jadi ya udah saya kerjain sendiri. kalau ibu romantis sama dia bisa gak kalau boleh, kalau saya mau, ibu romantis sama dia bisa gak? Ya insya Allah Pak Haji. Gimana mulainya romantis? Nanti diusahain Pak Haji. Caranya ibu gimana? Kasih tahu saya dulu bocoran biar saya semangat. Ya coba ngerayu Pak Haji. Gimana ngerayunya? Ya nanti. Ibu rayu ya, ibu romantis. Syukur-syukur dia mau nenen, syukur-syukur dia mau diajak ML. Karena kalau ibu sama suami romantis, setannya kabur, setan hutang. Tapi kalau ibu nggak romantis, setan hutang nempel di ibu. Memang hutang ibu belum lunas, tapi yang ada nambah lagi, ntar jadi nambah. Tapi kalau ibu sayang, romantis sama suami, itu setan utang kocar kacir. Nanti yang datang malaikat rezeki, gitu. Nanti utang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Bisa. Ya, tadi ajarin ya. Ya. Yuk, sebelahnya ibu. Makasih Pak Haji. Assalamualaikum. Yuk ibu, nama Linda Puspitasari. Nama Nama Linda Puspitasari. tinggal di Tinggal di mana ya? oh iya Di udah mana pernah ya? kesini Baru ini Pak Haji. Belum pernah. oh baru ini Ini, oh Pak. iya tinggal di mana Tinggal di asli Cilegon Pak Haji. Ini istri asli Lampung. Tinggalnya di Rangkas. sekarang tinggal di mana Di Rangkas. di Rangkas Iya. di rumah tinggal sama siapa aja Tinggal di asrama Pak Haji. Anak, istri, suami. Anak 3, suami sama saya. oke Berlima. nambahnya apa kegiatan sehari-harinya Enggak ada, ibu rumah tangga aja biasa. oh nggak ada Enggak ada, Oh, di iya, rumah iya. aja. nah datang ke RDI apa hajatnya Ini hajat saya Pak Haji. oh iya Ini juga coba hajat pegang saya, mic Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ini sebenarnya hajat saya Pak Haji. Jadi pertama-tama saya tahu Pak Haji itu dari Facebook. Sebelum melihat Facebook Pak Haji itu, cerita dikit Pak Haji ya. Sebelum kenal Facebook Pak Haji itu, emang saya ini sama istri itu sering noel-noel, sering nyolek-nyolek. Nggak tahu kemudian pas saya turun piket, pas lagi piket, lihatlah Facebook Pak Haji itu. Ini bener nggak ini kan? Saya liatin terus. Siapa tahu itu bener. Liatin terus. Wih, masuk juga ini. Nah, dari situ saya buka-buka YouTube, ternyata di YouTube ada. Di Terus YouTube ada? Di YouTube ada, di Facebook juga sering sering siaran langsung. Saya liatin. Kalau selesai kegiatan saya liatin. Ini saya selesai Jaumed, kan hari Senin mau latihan. apa Selesai hari Senin depan mau latihan. Selesai Jaumed di Jaumedan, saya maksain, nggak ada niat sebenarnya saya ke sini Pak Haji. Saya maksain dulu lah. Telepon satu angkatan sama saya. Mas sibuk nggak? Nggak, kenapa? Ayo ke RD aja. Ngapain? Udah ikut aja. Mau silaturahmi sama Pak Haji. nah teman seangkatan ini tinggal di mana Sama di asrama juga. oh di asrama Ada di sini. Setelah setelah nelpon, nanti jam 2 berangkat. Jam 2 diundur jam setengah 3 berangkat. Nah, pasti jalan, bismillahirrahmanirrahim, yakin pasti ketemu Pak Haji, pasti bisa konsultasi sama Pak Haji, alhamdulillah ini terbukti. Nah, jadi hajat saya nih Pak Haji, pertama, tahu positif negatif, emak ini, ibu kandung, udah ditinggal pergi sama bapak. Bukan meninggal, nggak tahu kemana Pak Haji, entah kemana. Nah, berarti kamu nggak punya adik dong dari ibu belum punya, dari ibu dari bapak yang pertama ini belum punya, anak tunggal. oh ibu kawin lagi Ibu nggak kawin lagi Pak Haji, masih setia nunggu bapak. oh Setelah 2 tahun
Nah, dipinang lah sama orang Rangkas. Bapak, ibu, Ibu, ibu dipinang. nikah sama orang Rangkas ini Pak Haji. Orang Orang Rangkas. Orang sama Rangkas. Cigebrok sama Bapak Dedi. dapat anak. Dapat anak 4. Nah, Bapak Jadi itu kamu punya adik tiri 4. adik tiri 4, kakak tiri 2. Hmm. Nah, saya pengen Kakak tiri. kakak tiri 2 kan Bapak Oh, sebelum nikah sama papa kamu, ibu udah pernah nikah sama suami yang pertama. Bapak udah nikah 2 kali. Oh. Bapak udah nikah 2 kali. Anaknya 2. Istri pertama 1, istri kedua 1. Nah, nikah sama emak ini. Hmm. Punya anak 4. Saya kan sebagai seorang anak Pak Haji, walaupun di dunia ini nggak ada yang namanya mantan Pak Haji ya. Ya. Saya pengen ketemu sama bapak kandung saya. Intinya satu, pengen ketemu sama bapak kandung saya. Saya sudah mundur sama Allah pun, ya alhamdulillah sampai sekarang pun Umur berapa? umur saya kurang lebih 38, kelahiran 86. Kelahiran 86. Tapi saya yakin sama Allah pasti insya Allah ketemu. Pasti nggak tahu kapan. Kan saya terus amalkan ilmu dari Pak Haji itu, insya Allah pasti yakin bulan ini, kalau nggak tahun ini pasti ketemu sama Bapak. Tahun ini pasti ketemu sama Bapak. Berdoa sama Allah itu kalau di jalan juga sama. Saya pengen ketemu Bapak, tahun ini ketemu Bapak. Insya Allah ketemu. Saya minta doa sama Pak Haji. Nah, terus yang kedua Pak Haji, saya masih belum paham Pak Haji. Jadi sholat tobat itu kan 68 rakaat. 60 rakaat itu 2 rakaat salam, 2 rakaat kan salam. 2 rakaat salam. Jadi itu 18 salam. Bukan 9 kali salam Pak Haji ya. Bukan. Oh. Alhamdulillah sudah apa namanya? Sudah mengerti. Sholat tahajud nih Pak Haji, bangun jam 00, senyum, terus mandi, sholat tahajud. Nah, sebelum sholat tahajud itu boleh nggak saya ini sholat taubat dulu kah, sholat hajat dulu kah, baru sholat tahajud. Nah, Boleh. untuk jumlah sholat tahajudnya berapa Pak Haji? Kalau di Pak Haji itu berapa? Mau 8. 8. Witirnya 3. 8 witir 3 jadi 11 itu Pak Haji ya. Terima kasih Pak Haji. Kalau bos sholat hajat kan nanti bos abis maghrib sholat hajat juga. Sholat tobat, masih mau sholat tobat nanti kan abis maghrib masih sholat tobat juga. Betul Pak Haji. Ntar aja sholat tobatnya pas dari maghrib sampai isya yang 18. Kan nanti sholat tobat biar ngejar waktu. Karena kan abis sholat tahajud, abis witir kan masih wajib baca Quran. Nanti ngejar gak baca Qurannya? Kalau untuk baca Quran untuk sementara ini Pak Haji, ya kan setiap hari baca Quran alhamdulillah Pak Haji. Jadi begitu baca satu ayat arti. Jadi agak lambat Pak Haji. Jangan, langsung aja ayat aja. Kan harus 12 juz. Betul Pak Haji. Terus apa lagi hajatnya? Ya hajat ya usaha juga pengen lancar Pak Haji. Usahanya apa? Usaha saya itu jualan perlengkapan militer Pak Haji. Di mana? Di asrama. Di asrama. Betul Pak Haji. Selain usaha itu apa kegiatan masnya? Ya paling apel, latihan, jualan, paling gitu Pak Haji. Ngopi di rumah. Maksudnya yang jualan tuh masnya atau istrinya atau karyawan? Saya sendiri Pak Haji. Nah, lo kan dinas. Ya kan bisa Pak Haji, setelah apel, laya di rumah. Oh. Kadang manggil istri. Oh. Nenen gitu kan. Oh iya, nenen ya. Nenen Iya. Nenen wajib ya karena apel wajib ya. wajib. Kalau apel tiap pagi. Apel setiap pagi Pak Haji. Bisa gak habis apel langsung nenen atau sebelum apel nenen dulu? Nenen, apel, nenen. Nenen, apel, nenen. Sudah diperhatikan. Nenen, apel, nenen. Sudah diperhatikan, Nenen, Pak Haji. apel, nenen. Bisa? Insya Allah bisa Pak Haji. Pasti bisa Pak Haji. Gak apa-apa ya Bu ya. Karena ini istri nggak percaya. Daripada, gak Istri percaya. Kayak gila. Sini. Coba kamu nonton dulu YouTube RDAY itu biar kamu tahu. Kita nonton. Iya ya. Makanya itu sebelum Istri yang nenenin suami, istri yang nawarin nenen suami, istri yang nawarin ML dulu ke suami, istri yang nyuapin suami, istri yang mandiin suami, istri yang bersihin alat kelamin suami kalau habis ML, saldonya nggak pernah di bawah 1 M Mbak, selalu di atas 1 M. dengerin. Dan itu benar, saldonya nggak pernah di bawah 1 M.
Dan kemana-mana mbaknya pasti naik Velfire. Nggak pernah naik Grab. Naiknya Velfire. Amin. Duduk. Padahal hobinya cuma nenen. Makanya nanti kalau di sinetron judulnya jualan nenen bersama pasangannya gitu. Makanya biar suami semangat, bisa gak nenennya dipakein spidol permanen 10 miliar gitu. Jadi nenennya semangat. Ini juga masih malu-malu Pak Haji karena ada anak gede juga Pak Haji mau SMA. Insya Allah mau saya masukkan pesantren. Emang anak berapa semuanya? Alhamdulillah bertiga Pak Haji. Ini Nomor 1 umur? umur 16. Nomor 2? Nah, Kelas 2 11 11 tahun. Nomor 3? 5 tahun. Oh iya. Yang keempat masih proses Pak Haji. Oh iya. Tapi dibunuhin terus Pak Haji. Hah? Dibunuhin terus. KB Dibunuh? terus diam-diam. Oh jangan dong. Oh, dengerin dong. Jangan. Kan rezeki ada aja. Betul Pak Haji. Jadi bos, sipilnya apa yang militernya? Alhamdulillah saya TNI Angkatan Darat Pak Haji. Itu bukan sipilnya. Bukan Pak Haji. Oh jadi pangkatnya apa sekarang? Saya kopral Pak Haji. Kopral 2. Jadi masuk dari Tamtama. Tamtama 2009. Secatam. Betul, secatat. Sekolah calon Tamtama. Betul Pak Haji. Sekarang pangkatnya Kopral. Kopral 2. Kopral 2. Habis Kopral 2 naik Kopral. Kopral 1. Oh habis Kopral 1 naik Selesai, kopral kepala. Kopral kepala. Itu kalau yang nggak sekolah lagi, kalau mau sekolah lagi bisa sersan. Oh secabah reguler. Siapa reguler, betul Pak Haji. Tapi saya nggak mau sekolah Pak Haji. Kenapa? Buang-buang duit Pak Haji. Capek Pak Haji. Oh mesti pakai duit. Muda lagi Pak Haji nanti. Sampai berapa? Tahun kemarin itu bisa nyampe. Emang tahun yang kemarin pendidikan itu untung-untungan Pak Haji ya. Tanpa biaya. Tapi kan pendidikan itu pakai biaya Pak Haji. Itu pun nggak sesuai penempatan. Informasi ada yang dilempar ke Papua semua. Karena untuk pemenuhan di sana. Tahun kemarin juga itu ada yang sampai 70, ada yang 50. Itu Pak Haji. Makanya daripada buang duit mendingan buat anak pesantren kah, apakah gitu. Jadi kalau di dunia militer itu Pak Haji, untuk UKP itu, uji kenaikan pangkat itu 2 kali lagi Pak Haji. Dari Kopda ke Koptu ke Kopka, udah selesai. Nggak ada lagi UKP lagi. Kalau kita sekolah, kalau saya sekolah, Serda ke Sertu, Sertu ke Serka, Serka ke Serma, Serma ke Pelda, Pelda ke Peltu. Masih banyak pendidikan lagi Pak Haji. Masih banyak UKP lagi. Untuk syarat biarlah pangkat kopel gaji jenderal itu. Iya. Ya dengan cara nenen. Betul Pak Haji. Nenen. Jadi nenennya ditulis bintang 4 jenderal, bintang 4 nenen. Nenen. Pokoknya orang yang nenenin suami saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Amin. Nggak pernah. Coba praktekin. Siapa Haji? Tapi bosnya nggak boleh minta, harus istri yang nawarin. Jadi mbaknya yang nawarin ke suami. Kalau mbaknya lupa, Mas kasih kode. Mas kalau manggil istri apa? Mama. Mama, mama, lo langsung buru-buru berangkang tuh. Neneknya keluarin, nenen papa, nenen. Kalau istri nggak percaya ilmu, Kalau istri nggak percaya ilmu nenen, ya lo mesti remes alat kelamin lo, usapin ke kulitnya. Luluh, nurut, manut, katut, sayang, setia. Mau nawarin nenen saya tiap hari mau gitu. Lo remes. sering melakukan itu untuk rumah saya. Kasih mic-nya. Kenapa? Saya kan di Jakarta ngontrak, itu saya sering praktin ke rumah itu. Pakai Oh iya, rumah remes, juga iya. tempelin jadi milik. Dari milik. Jadi milik. Kan ada kemarin testimoni tuh. Yang ibu-ibu, ya. Iya, saya juga. Dengar saya kan? sering lihat di YouTube-nya. Ada ibu-ibu, jadi itu rumah ngontrak. Nah, sama dia dilapin alat kelaminnya ditempelin ke dindingnya. Ini restoran jadi milik. Gitu. Yang tadinya harga restorannya 6 miliar bisa turun cuman 2,6. Dan sekarang udah jadi milik dia. Iya, sering saya praktekkan. Kalau lo memang pegel begini, copot alat kelaminnya tempelin itu lebih cepat lagi. Itu saya lakukan sebelum mandi itu. Jadi sebelum mandi saya lakukan dulu. Saya itu bangun bersyukur,
terus senyum, baru saya mandi gitu loh. Saya kan nggak bisa mandi pakai air dingin, pakai air anget gitu loh. Saya menunggu airnya anget. Saya praktekin ke rumah itu. Boleh, Iya. tempelin, jadi milik, Pakai- jadi milik. Iya, terus Bisa? sholat hajat, Boleh. tahajud, terus tobat sama fitir, baca Boleh. Al-Quran itu. Ya. Itu udah setiap hari saya lakukan. Boleh, ya. Jadi gini Pak, Bu. Dari kertas yang dikasih tadi, coba Bapak dan Ibu. Ada berapa sifat yang masih nempel di hati Bapak dan Ibu? Coba perhatiin. Dari 1 sampai 18. Apakah semuanya? Apakah cuma 10? Apakah cuma 5? Apakah cuma 1? Coba perhatiin. Ntar saya tanya salah satu. Pelan-pelan dibaca. Dari 18 tuh. Bapak yang pojok, coba pegangin mic-nya pinjam. Bos, lo dari 18 ada berapa sifat yang masih nempel di badan lo, Bos? Iya kan. So. Gundah kadang gundah, Pak Haji. Ya coba dari 18 ada berapa lo hitung? Oh. Ada berapa sifat? 1. Ada gak 10? Atau 15 dia, ada gak 15? Atau ada semuanya gak? Enggak, Pak Haji. Ada berapa? 1, 2, 3. Yang masih ada di badan lo, yang masih dominan di badan lo, sifat jelek. Itu kan sifat setan. Coba ada berapa? 10 ada? Atau 5 ada? 7, Pak Haji. 7. Oke, sebelahnya. Bos, ada berapa bos yang tengah? Saya 4. Hah? 4. 4? Mana mungkin? 5 kali, masa 4. Mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel mikir. Komen? Komen? Ya komen kali. Ya iyalah, udah gue keker tahu 5. Yuk sebelahnya. Kalau saya semua ini Pak Haji. Semua? Waduh. Gubrak. Sempurna bener nih. Ibu bersyukur Bu punya suami sempurna. Jarang-jarang loh. Aduh. Yaudah, yuk Ibu. Ibu ada berapa dari 18? Saya 9. Ah, saso. 9. 9. Oh iya. Oke, Ibu. 7 Pak Haji. 7? Waduh, mantap. Pak, maaf ya. Itu kan sifat setan. Tidak ada di Al-Quran. Coba Bapak perhatiin, ada gak tuh di Al-Quran? Enggak ada, itu kan sifat setan. Kenapa di Bapak kok dipelihara? Adalah berapa tadi? Adalah berapa tadi? Adalah berapa tadi? Adalah berapa tadi? Tadi ada berapa 7? Jangan Bu. Jangankan 7, 5 aja nggak boleh. Apalagi 18. 9 ya nggak boleh. 5 nggak boleh. 1 juga nggak boleh Pak. 1 nggak boleh. Misalkan jengkelan nggak boleh. Mikir nggak boleh. Komen nggak boleh. Karena kalau itu ada 1 berarti minus 1. Kalau itu ibu tadi ada 9, minus 9. Kalau bapak ada 18, minus 18. Bapak rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah. Ngasih makan istri, ngasih makan anak. Pahalanya 1000. 1000 kali minus 18 berapa? Minus 18.000. 1000 kali 9 minus 9.000. 1000 kali itu minus 7, minus 7.000. 1 boleh gak Pak Haji? Nggak boleh. Minus 1. 1000 kali minus 1, minus 1000. Kenapa sih Pak Haji nggak boleh? Karena itu penyakit hati. Adanya di hati tuh. Terangin. Ya, Bapak sekalian, jangankan 18, 1 aja nggak boleh ya. Jadi itu ada pesan dari Rasulullah SAW dalam hadis yang masyhur, terkenal, hafal banyak, kita hayati sekarang dan kita terapkan sesuai dengan yang disampaikan Pak Haji. Ilmu menghilangkan sifat yang negatif. Dasarnya ini, Rasulullah SAW bersabda,
diawali dengan kata-kata ingat, berarti warning, penting. Ingat bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus, positif semuanya. Tetapi apabila dia busuk, maka rusak seluruhnya. Apa dia? Dia adalah hati. Ini sebetulnya adalah kata kunci yang akan menghantarkan hajat Bapak Ibu sekalian dikabulkan Allah. Ini ilmu Pak Haji yang sampaikan, uang ngejar kita, bukan kita yang ngejar uang. Caranya apa? Bersihkan diri dari sifat negatif. Karena kalau kita negatif, maka aura kita aura negatif. Yang datang ya orang-orang yang negatif, yang mau bohongi kita, yang mau nipu kita, yang mau menjerumus kita, ngajak-ngajak ke hal-hal yang negatif. Tapi kalau aura kita positif, ada Pak PLN, kalau kita auranya positif, salurannya kita, kabelnya kabel plus, kita bisa nyalakan lampu enggak, Pak? Kalau kita plus, kita nyalakan lampu bisa ya? Plusnya ngambil dari mana? Negatifnya. Kalau kita sudah punya positif nih, kita bisa nyalakan lampu. Negatifnya ngambil dari tanah. Jadi kalau kita positif, kita bisa nyalakan lampu. Tapi kalau kita negatif, kita nggak bisa nyalakan lampu. Betul, Pak? Nggak bisa. Jadi kalau energi yang ada di diri kita ini min, arusnya Pak PLN ini kabel min ada di diri kita nggak bisa nyala. Nggak bisa ngundang menyalakan cahaya, nggak bisa. Tapi kalau kita positif, ada lampu, ada saklar, kita ngambil dari tanah. Sambungkan, nyala Pak ya? Nyala. Walaupun mungkin nyalanya, ya tapi nyala. PLN ya, asli ini bukan teori, ini orang Pak PLN, kebetulan ada, langsung hubungkan ke sana. Kita bisa menyala, menghadirkan cahaya. Maka berduyun-duyun orang yang positif karena kita lampunya terang. Sehingga hajat ibu terkabulkan. Apa hubungannya ini dengan hajat Bapak Ibu? Kalau kita positif, berarti kalau itu kita hilangkan, kita sesuai dengan janji Allah. Berarti kita akan menghilangkan dosa-dosa. Itu kan dosa itu kalau kita lampiaskan kemarahan, kejengkelan, itu semua kan sifat setan. Kita berarti mohon ampun kepada Allah, membersihkan diri. Sehingga sesuai dengan janji Allah di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Kalau kalian mohon ampun, maka Allah akan melipat gandakan harta. Nanti dibaca ya di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Ada 5 yang dijanjikan Allah. Yang jadi hajat Bapak Ibu, 1 yang saya sampaikan. Dilipat gandakan harta. Dengan cara apa? Mohon ampun. Bersihkan diri dari sifat negatif. Di ayat yang lain Allah sampaikan, kalau kita membersihkan hati, kita jadi beruntung. Tapi kita akan bangkrut, akan rugi, akan pusing kalau kita mengotori hati. Di surat As-Sams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Beruntung, kalau Anda mau beruntung maka bersihkan hatimu. Dihafal jane ya, sebetulnya dihafal. Mau beruntung, mau ya Allah, gimana caranya? Bersihkan hatimu, bersihkan. Kamu mau bangkrut, mau rugi,
Apa? Wa qad khaba man dassaha, maka kotori hatimu, kamu akan bangkrut. Itu tadi 18 kotoran. Kotor. Itu ayatnya begitu. Baca nanti di surat As-Sams. Ya kan? Hafal kan? Hafal, nanti dibuka. Ini bener enggak sih gitu. Dibuka. Oh iya, pernah dilihat, sudah pernah dibuka ya. Bener. Kalau itu dikotorin kita bangkrut, kita akan susah. Tapi kalau itu kita bersihkan, kata Allah, kamu pasti beruntung. Karena memang ada dua. Itu ayat Qur'annya. Ayatnya PLN, kalau kita positif, nyala lampu. Gampang nyari negatifnya. Betul Pak ya? Betul, maka Bapak dengan pengalaman PLN-nya bangun aura positif. Maka lampu nyala, orang akan datang ke Bapak. Kasih proyek dan sebagainya. Itu ya. Yakin? Yakin. Kemudian saya mengulang yang Pak Haji tadi, Bapak sekalian, sebetulnya sering dikatakan Pak Haji, kerjakan yang paling mudah. Dari beberapa ilmu yang disampaikan Pak Haji, paling mudah. Sedekah yang paling mudah, paling murah, itu adalah apa? Suami istri. Gratis, nggak pakai duit. Misalkan ibu nawarin nenen, ibu keluar duit ya? Enggak, cuma keluar dari BH doang. Torotin. Itu ada hadisnya Bapak sekalian. Hubungan kalian suami istri pasangan itu adalah sedekah. Jadi nawari kodenya ya sedekah. Nah, gitu. Sedekah adalah tolak balak, pahalanya banyak. Itu sedekah gratis. Jadi kalau ibu nawarin nenen ke bapak, itu setan utang nggak mau deket-deket kita. Tapi kalau kita nggak nawarin nenen ke suami, itu setannya utang dempel terus. Pengenlah top up, pengenlah take over, jual aset. Orang datang, Pak mau gak Pak kredit? Ini ada kredit tanpa bunga. Pak ini ada kredit tanpa jaminan. Tetap utang-utang juga. Kan ada sekarang pinjaman tanpa bunga. Ada kan? Iya, tapi kan ngutang. Kok malah bangga? Pinjaman tanpa jaminan. Ada gak? Ada. Kok malah seneng? Janganlah. Udah mendingan kita tawarin nenen. Biar suami nafsu gimana Pak Haji? Tulis di nenen di sini. 10 miliar pakai spidol permanen. Pak Haji, gue nggak bisa nulis. Nanti Haji Marco yang nulis. Khusus Haji Marco yang nulis. 10 miliar pakai spidol permanen. Siap Pak. Lanjut. Ya, jadi itu sedekah murah, enak, tuh kan. Jadi Bapak sekalian, kalau itu kita bersihkan semua sifat negatif, kita buang jauh-jauh, itu rezeki yang akan mengejar kita. Kunci utamanya, amalan apapun yang Bapak Ibu kerjakan, kuncinya ada di sifat positif apa negatif yang kita kuatkan. Cara untuk menghilangkan itu, Bapak sekalian, gampang. Kita niatkan, ada dua cara. Yang pertama dengan bayar denda. Pasti jera. Kalau kita nggak punya duit, ya dengan amalan. Hilangkan itu sampai benar-benar kita ini positif biar bisa nyala. Dengan cara apa? Tiada lain yang diajarkan Pak Haji mulai bangun tidur sampai tidur kembali, tiada kata kecuali syukur. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Bahkan ke sandung batu pun alhamdulillah, alhamdulillah. Suami
jengkelin juga alhamdulillah, alhamdulillah. Bahkan ekstrim dikabari, Bu, tetangga belakang rumah meninggal. Alhamdulillah, saya sehat, keluarga sehat. Masih bisa beraktivitas. Baru innalillah wa inna ilaihi. Apapun pokoknya, alhamdulillah. Sehingga nggak ada kesempatan untuk gundah, gelisah, ngeluh. Karena apa? Semua selalu kita syukuri. Emang ada di Al-Quran? Ada. Berapa kali tuh? Wabi ayat tuh. Pentingnya syukur, ini berarti kan seluruh hidup kita harus syukur. Allah mengulang-ulang ayat ini dengan redaksi yang tidak berubah sama sekali. Itu dalam satu surat diulang 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surat Ar-Rahman. Diulang 31 kali. Nikmat Tuhanmu yang mana yang hendak engkau dustakan? Kok hendak mau nyukuri? Nikmat itu ngapain juga? Tidak bersyukur, adanya ngeluh, gundah, gelisah, murung, sedih, jengkel, mancing jengkel, kepancing jengkel. Padahal perintahnya Allah untuk apa? Syukur. Kita diberi nikmat umur panjang, alhamdulillah. Belum waktunya mati, nggak mati Pak Haji. Iya. Iya. Alhamdulillah. Nggak bisa. Malah yang ada mau saja. nawarin nenen. Iya. Haji tadinya saya ada di 18 sifat Pak Haji. Saya ikutin. Pegang mic-nya. Alhamdulillah. Mic-nya mana? Mic-nya. Tadinya tuh saya semuanya ada 18 Pak Haji. Jadi 18 rakaat saya sholat maghrib, sholat tobat. Terus yang 10 dicicil, gundah, gelisah, ngeluh itu udah hilang semua Pak Haji, tinggal 7. Tapi di antara 7 itu saya yang paling ini tinggal 1 Pak Haji yang dominan banget. Tuh didendam doang karena apa? Mungkin ya karena saya sering diinin sama orang Pak Haji. Jadi dia saya tolongin. Akhirnya kabur gitu, jadi kan saya yang tanggung jawab, jadi tuh ngilangin itu doang Pak Haji, tinggal 1, mungkin yang 6 saya kerjain, pelan-pelan saya bisa, yang 1 itu gimana caranya Pak Haji? Bisa, kan belum dicoba. Coba dulu, nanti kalau memang nggak bisa ya denda. Kalau nggak bisa denda. Kau denda Pak Haji? Ya kan kayak orang melanggar aja perboden kan, kalau nggak didenda besok ulangi lagi perboden. Nggak denda, besok ulangi lagi perboden. Nggak denda, ulangi lagi perboden. Nah karena kita didenda, ditangkap sama polisi, prit, ayo tilang. Akhirnya kita jerah kan, nggak mau perboden lagi. Enggak, gue mendingan muter deh. Karena ntar ada bayar tilang. Nah itu juga ditilang, kalau ibu melanggar ya harus ditilang. Harus, kalau enggak nanti nggak jerah-jerah, dendam lagi. Nah kalau dendam kan minus. Minus 1. Karena kalau minus 1, kalau ibu sholatnya rajin, baca Quran rajin, bangun jam 00, senyum, mandi, 1000. 1000 kali minus 1 berapa? Minus 1000. Makin jauh dong. Nah sekarang ibu praktekin dulu, ilangin dulu. Kalau memang nggak bisa, denda. Bayar denda, Ya. nggak apa-apa. Jadi ini untuk Yang gratisan dulu aja. Untuk semuanya tadi contohnya dia dengar semua ya tadi Mau dendam, bunuh mau diri. Ya. Saya malah setuju bunuh diri daripada bayar denda. Ya daripada bayar denda. Denda kan ngeluarin duit, berat. Duit. Kalau bunuh diri kan enggak. Yang kedua tadi Kita kalau mau bunuh diri kabarin Uje. Uje. Je, Tetangga. ini memang nggak besar Je. Mau bunuh diri dia. Tuh Uje ketahuan Uje. Sama-sama orang mangga besar. yang Iya. Je, Iya. nih lihat nih. Je, istri lo berapa Je? Tuh 5 istrinya. Makanya dia mau bunuh diri 5 kali.
rumahnya di Mangga Besar. Istrinya 5. 5. Iya. Je, rumah lo di mana? Tuh. Je, istri lo berapa ya? Lihat. Soalnya kan hujan bener juga Mangga Besar 13 kan, nonton kan? Oh, Pak. Istri lo berapa ya? No, lihat. No. Lo tinggal di Mangga Besar berapa, Je? 13 Pak Haji. Nah, Ibu? 1. Oh iya. Iya tuh Pak Haji. Iya. Tapi kan sama-sama Mangga Besar. Iya bener Pak Haji. Udah deh bunuh diri deh. Jangan dong, Pak Haji. Nah ada Uje. Nanti Uje nolongin. Jangan Pak Haji. Iya. Usaha saya sayang. Mangga Besar 1, Uje 13. Nah, contoh tadi yang Pak Haji katakan satu saja menghapus amal, contohnya ibu juga lagi, bunuh diri contohnya ibu, yang satu tadi, kenapa dia dendam? Karena dulu pernah dibantuin, pernah ditolongin, malah nyakitin. Iya bener. Nah, jadinya dendam. Satu saja itu sudah berarti dulu ibu menolong, membantu, keluar uang, keluar tenaga, sudah menolong mereka, hangus dengan sifat jengkel, dendam. Dan dendam itu tidak satu, ujungnya mesti ke semuanya ikut. Kalau sudah dendam mesti jengkel, sedih, ngeluh, semuanya kena. Maka satu pun tidak boleh. Ini kembali ke Pak PLN. Kalau arusnya positif, Pak PLN ya, arusnya gede, ada arus negatif walaupun kecil, konslet enggak Pak? Nempel. Konslet. Kebakaran Pak? Kebakaran. Sudah positif, ini arus. Ini arus negatifnya, kabelnya lecet, masuk ke situ. Jret, krak, tidak segera diangkat, tidak segera ditolong. Nempel. Konslet, kebakaran. Betul? Maka harus tidak ada, walaupun satu Pak ya, kabel ada 18, apa itu namanya? Rambut, kabel serabut. Itu walaupun tidak 18 yang nempel Pak, satu saja sudah pengaruh Pak ya? Satu. Luar biasa. Ini karena ada Pak PLN, jadi ilmunya Pak PLN keluar. Ya. Masuk ya logikanya. Kenapa Pak Haji sampaikan tidak boleh ada satu pun? Karena akan timbul konslet. Jadi itu serabut. Kalau konslet keluar apa? Keluar? Oh iya. Keluar apa kalau konslet? Keluar Api, hangus, kebakar semuanya. Berarti itu ayat tadi hadisnya Nabi itu benar dalam coba tubuh. ulangin. Jadi dalam jasad manusia ada segumpal daging. Kalau bagus, maka bagus seluruhnya. Tapi kalau dia busuk, jangankan 18, satu saja maka rusak seluruhnya. Apa itu? Hati. Maka harus dijaga. Pak PLN, kabel harus dijaga. Walaupun serabutnya hanya satu yang keluar, jangan sampai nempel ke yang positif. Merusak, membakar, menghanguskan, membumi hanguskan semuanya yang sudah dibangun. Berarti dia dendam nggak boleh walaupun satu. Walaupun satu. Nggak boleh Bu. Apalagi sebelahnya ibu tadi 9. Apalagi ini suaminya lebih parah. 18. Melocot semua kabelnya. Locot semua. Aduh bos. Jadi sekarang pelajarannya itu dulu. Percuma kalau saya ajarin. Baca Quran 12 juz. Kalau itunya masih ada. Kan pahalanya berapa baca Quran 12 juz? 1000. Nah kalau minus 1. Minus 1000. Kalau ini 9. Minus 9.000.
Kalau ini 18, minus 18.000. Waduh. Nah, gimana Pak Haji cara ngilanginnya biar saya nggak punya sifat itu yang 18? Ya dari bangun tidur sampai mau tidur, ucapnya harus syukur. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Lagi makan, lagi mandi, lagi cuci piring, lagi bebenah, lagi cuci baju. Kalau ibu lagi bikin kue, lagi ngadonin, isinya cuman alhamdulillah. Kenapa? Karena dengan alhamdulillah setan gak mau deket kita. Karena kan ayatnya siapa yang mensyukuri nikmat tuh akan aku tambahkan lagi nikmatnya. Kayak yang tadi wabi ayah. Nah mau saya Pak Haji selain alhamdulillah nenen. Boleh gak kalau sambil nenen saya ngucap alhamdulillah? Bisa. Tapi kan jadi ngemotnya gak serius. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nggak fokus. Nenen dulu dah, habis nenen baru alhamdulillah lagi. Jadi nenennya dinikmatin Pak. Saya nggak mau bapak nenennya nggak dinikmatin. Emang kenapa Haji? Rugi bandar. Jadi nenennya dinikmatin. Dikulum-kulum Pak, jangan dikenyot. Kalau dikenyot sakit kasihan. Kulum-kulum. Kok Pak Haji tahu? Kan saya pakarnya nenen Pak. Saya udah ikut kejuaraan internasional Pak. Nenen internasional. Kalau yang aslinya kan nenen sama pasangannya. Kalau lomba internasional ngempengnya pakai botol. Makanya ngempengnya sampai pada soak. Botolnya pada bocor. Nah, kedua. Saya mau bapak dan ibu tidak boleh ingat masa lalu. Gimana caranya? Yang sudah berlalu udah biarin. Duit di orang udah biarin. Kita dijanjiin sama si A si B PHP udah biarin. Jadi nggak boleh ingat masa lalu. Apakah itu masa lalu yang enak maupun yang nggak enak jangan diingat. Karena kita diciptain sama Allah tidak bisa nengok ke belakang. Jadi ngapain kita nengok-nengok ke belakang? Orang diciptainnya nggak bisa nengok ke belakang. Kita maksain pengen nengok ke belakang. Akhirnya kepala kita tengleng. Kalau tengleng, alo gimana coba? Udah gak usah nengok. Fokus aja. Fokus ke depan. Jadi ibarat mobil, kaca mobil gede. Yang belakang spion aja kecil. Kecuali kalau mundur. Bapak mau mundur, ibu mau mundur. Ya lihatnya spion. Gue gak mau mundur. Ya udah lo lihatnya ke depan. Jangan lihat ke belakang. Fokus. Pak Haji yang gue ucap apa sih? Pasti minggu ini cair 10M. 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 Belum cair juga. Ulangi lagi. Pasti minggu ini cair 10M. Pasti minggu ini cair 10M. Pasti minggu ini cair 10M. Belum lagi. Ulangi lagi. Sampai cair. Pak Haji kalau 10M kayaknya kegedean deh. 1M dulu boleh gak? Boleh. Bebas sebutin. Kalau nenen wajib gak sih Pak Haji? Karena kita nih wanitanya ada 2 nih ibu-ibu. Saya bilang wajib Bu. Ibu buktiin deh. Kalau ibu udah bisa nenenin pasangan. Itu duit datang sendiri. Pasti. Pasti. Begitu. Pak Haji kalau saya nenen kan susah ngitungnya 99 kali kanan 99 kali. Ibu video call sama saya. Ibu yang nenenin saya ngitungin. Gak apa-apa. Yang penting terkabul. Tuh lihat laki lo deh. Lo lihat laki lo. Ame ketawa. Semangat. Lo yang semangat, gue ngaceng. Geblek lo. Aduh. Jadi maunya saya itu. Kedua. Ketiga. Saya mau bapak dan ibu biar cepat terkabul. Hindarin berdebat. Apakah berdebat sama pasangan? Apakah berdebat sama anak? Atau berdebat sama siapapun gak boleh. Alias adu argumen. Ada gak ayatnya? Sebutin. Ada hadis Nabi yang mengingatkan kita tentang hal ini. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat.
orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang suka berdebat. Jadi ilmunya harus ilmunya beliau. Tidak pernah jawab, tidak pernah bertanya, isinya pokoknya siap. Push up, siap. Siap. Ke depan, siap. Lempar batu, siap. Ilmunya beliau kita pakai. Kita dapat ilmu 2 dari PLN dan dari tentara hari ini. Jadi tanpa protes, tanpa diskusi, tanpa debat. Tanya, ada nggak debat di sana? Nggak ada. Pokoknya sudah perintah, siap. Nggak ada. Adu argumen. Adu argumen nggak ada. Di kampleng iya. Ya, jadi perintahnya begitu. Dibenci siapa? Allah. Kalau Allah membenci, berarti yang datang bukan rahmat, bukan ridho Allah. Pasti yang datang adalah murka. Tanya, kalau dia mendebat perintah komandan, pasti yang datang adalah murka. Tonjokan. Gus. Itu. Alhamdulillah dapat 2 ilmu ya. Dari Pak PLN, dari Pak Tentara. Jadi nggak boleh berdebat sama adu argumen. Bisa? Nah, ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup? Mana mic-nya? Pegang. Pak Haji, untuk sholat itu berapa rakaatnya, untuk apa? 8, tahajud 8, witir 3. Hajatnya gimana? Sholat hajatnya terserah bos maunya gitu. berapa. Oh iya. Ya, makasih Pak Haji. Bebas, mau nanya apa? Ayo pegang mic-nya. Mau usaha maju Pak Haji. Apa? Usahanya maju. Apa? Lancar usahanya. Kan belum dihilangin dendamnya. Hilangin dulu. Nanti mbaknya kalau udah dendam dihilangin, kan ada yang terkabul nih satu-satu walaupun sedikit nggak apa-apa. Nanti privat lagi. Pak Haji alhamdulillah dendam saya udah nggak ada, saya udah terkabul. Saya udah terkabul yang ini. Nah apalagi ya Pak Haji tahapannya. Oh ada tahapannya Bu, meditasi. Oh ada tahapan lagi Bu, yoga kayak gini. Nanti ada bertahap. Kalau Ibu sekarang saya kasih semuanya, pasti lupa. Satu dulu, hilangin dendamnya dulu. Inilah yang 9, ini yang 18, ini yang tadi berapa 5, ini yang berapa tadi. Itu dulu. Pak Haji saya mau semuanya. Boleh lah, ini kan belum dihilangin. Dendam. Terutama dendam sesama orang mangga besar. Nah, iya. Mangga besar 1 sama mangga besar 13 nggak boleh dendam. Kalau bisa langsung dibunuh aja tuh. Mangga besar 13 ya. Nggak jangan. Pak Haji, kan sholat taubat kan? Pengen mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Nah, sholat taubat kan yang 18 tuh Pak Haji. Dari maghrib sampai isya. Ya, dari maghrib sampai isya. Saya kan kadang kan suka kepentok sama manggang roti ya Pak Haji. Ya. Itu maksudnya saya bukan dicicil, misalnya saya kerja 9 dulu, terus ntar itu saya lanjut lagi bisa nggak sih? Boleh. Habis Boleh. isya boleh gitu Pak Haji. Boleh. Oh. Mbak, kalau kita sholat atau ibadah dari maghrib sama isya, nih bonusnya dari Allah apa? Nih, pasti Mbak semangat. Nih ada ayatnya ada. Nilainya Ayat apa hadis? hadis. Oh, ya. Hadis. Jadi sholat sunnah antara maghrib sampai isya setelah sholat badiah itu nilai ibadahnya setara dengan Ibadah 12 tahun. nilainya. Dan diampuni dosanya 50 sampai 80 tahun. tahun. Jadi saran saya mbaknya usianya sampai 90 tahun. Selama 80 tahun mbaknya tidak ada siksa, mbaknya cuma disiksa 10 tahun doang. Kan lumayan. Berbuat dosanya 90 tahun. Siksanya cuma 10 tahun. Apapun momennya, kemejanya tetap alisan. Ingat kemeja, ingat alisan. Iya, jadi yang nyiksa mangga besar 13. Yang tersiksa mangga besar 1.
Jadi dibahas tuh Mangga Besar. Ntar penduduk Mangga Besar, kok gue disebut-sebut mulu sih? Lah ini ada orangnya. Mangga Besar 1, belakang Glodok. Nah maunya saya, mbaknya paksain harus bisa dan pasti bisa. Jadi kelebihannya kalau ibadah dari maghrib sama isya ya tadi seperti ibadahnya 12 tahun pahalanya. Dan dosanya diampuni selama 80 tahun. Kan kalau mbaknya usianya 90, siksa kubur cuma 10 tahun. Yang 80 free. Gitu. Pak Haji kalau umur 90 tahun, aku neneknya segede apa ya? Ya nanti kan disesuaikan dengan umur. Kalau 90 tahun pastilah neneknya agak kayak gimana? Mangga Besar 13. Pokoknya maunya gini Mbak, ini kita jalanin jangan serius. Karena di Al-Quran hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Jadi ngapain serius? Kalau di dunia atau di Indonesia itu ada lagunya namanya Ahmad Albar bahwa dunia ini adalah panggung sandiwara. Kasih mic-nya. J, Mangga Besar 13. Mangga Besar 13. Mangga Besar 13. Ayo. Bahwa hidup ini adalah panggung sandiwara. Panggung sandiwara, Ahmad Albar. Ahmad Albar. Yuk. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Peran bercinta bikin orang mabuk kepayang. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Woi, tepuk tangan dulu dong. Tar dulu ya, tunggu dulu ya, pegang dulu. Coba satu bait pertama aja, nyanyinya gimana? Bait pertama. Setiap kita dapat satu peranan. Stop dulu. Jadi kita punya peranan masing-masing. Ibu dengan bikin masakan, ibu dengan ibu rumah tangga, bapak abis apel langsung jaga atribut, bapak apa. Jadi kita udah punya peranan masing-masing. Abis peranan lagunya apa lanjutnya? Yang harus kita mainkan. Nah kita mainkan, jadi kita nikmatin. Ini kan enggak. Sampai kapan ya ini utang gue ini? Sampai kapan nih utang? Kok sampai kapan? Enggak ada. Lanjut. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Nah, bos perannya yang wajar atau mau yang berpura-pura bebas. Ini kan kita nggak menjiwai. Lanjut. Peran yang kocak bikin kita terbahak-bahak. Top. Jadi kalau ada yang lucu ya kita harus tertawa. Emang ini kita bawaannya sedih aja. Janganlah. Ada peran yang kocak, ya udah ngakak lah. Hahaha. Setelah itu nanti Bapak dimasukin ke rumah sakit jiwa. Lanjut. Peran bercinta bikin orang mabuk kepayang. Stop. Nah, kita kadang harus bercinta. Nenek. Pak Haji, kadang suami kita nggak mau dimasukin ke alat kelamin saya, kata istrinya. Ya udah, ibu isep. Maunya dia apa? Diisep. Ya udah turutin.
Emang boleh? Ya boleh, masa nggak boleh. Itu kan kayak kita ngesup trompet. Pret, 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 pret. Pret, 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 pret. Lanjut. Dunia ini penuh peranan. Dunia ini bagaikan jembatan kehidupan. Nah, itu jembatan antara kita sama Allah. Kehidupan. Tenang aja, nanti Allah kasih barokahnya. Lanjut. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Nah, jadi maunya saya ini hanya panggung sandiwara. Bisa? Sip. Jangan dibawa serius, Pak. Kita nih hidup dibawa serius. Pak Haji, besok hari Senin ada debt collector mau datang. Lah, tenang aja. Kan Senin masih besok masih Minggu. Debt collector. Bisa aja debt collector nggak nyampe ke tempat kita. Kok gitu Pak Haji? Kelindis kereta api? Ayo, alhamdulillah. Surat tugasnya udah dibawa debt collector. Debt collectornya kelindis kereta api. Daftarnya hilang. Akhirnya kita diputihin utangnya. Emang ada pemutihan? Lah, bos nggak lihat di TikTok, di YouTube. Kan utangnya kan nanti yang di BRI mau diputihin, bos. Lo nggak baca? Apa ganggu kestabilannya bank? Enggak. Kalau lihat di TikTok, katanya di rootnya bank BRI kan ada. Kalaupun sampai dihapusin nih nanti sama pemerintah Presiden Pak Prabowo, tidak menggoyangkan, stabil, banknya tetap stabil. Nah kalau ini ada bapak dan ibu diputuhin kan alhamdulillah. Mumpung ibu dan bapak lagi hitam-hitamnya wajahnya. Maksudnya gini Pak, bapak dan ibu datang ke sini udah puyeng. Masa kita ngebahasnya serius, ngapain? Udah aja sambil ketawa. Orang ini panggung sandiwara bahwa hidup ini adalah senda gurau dan permainan, bos. Bisa? Pak Haji, nanti saya bawa nih sampai di rumah nih senda gurau dan ya iya dong. Bapak sama ibu kesini naik apa kalau boleh tahu? Mobil. Yang nyupir siapa? Satu angkatan saya, Pak. Hah? Satu angkatan. Jadi satu angkatan. Jadi lo duduknya di depan apa di belakang? Depan. Oh, soalnya di belakang. Jadi gue mau pingsan nih. Gue nenen dulu. Jadi lo ntar nenen di belakang. Begitu. Bawa anak-anak juga, Pak. Apa? Bawa anak-anak juga. Oh anak-anak. Anak-anak biar di depan. 5, Pak Ji. Hah? 5. 5. Ya udah satu. Yo 5 di belakang depan semua. Jadi suruh di belakang aja, nyopir sendiri. Iya benar. Bos, gue kalau sama bini gue bos, kerjaannya gue bercanda aja sama bini gue. Bener, gue naik lift nih, naik ke atas. Gue gak pernah pegang tangan bini gue. Tanya bini gak. Pasti yang gue pegang alat kelamin nih. Gak pernah tuh bini gue ngomong, Papa ntar yang depan ngelihat kita. Gak mungkin, mana ada orang naik tangga jalan yang depan ngelihat ke belakang. Bisa jungkir balik ya kan. Jadi sambil seneng-seneng aja bos. Nuntun, pegang alat kelamin istri. Tuntun, pegang. Boleh? Boleh lah. Kapan lagi kita senang-senang gembira. Ceria bos. Harus. Nah dari yang gue terangin ini. Ada gak yang lo kalau mau praktekin susah coba. Pertanyaan gue sebelum gue tutup. Yang gue terangin ini kalau lo praktekin susah ada gak? Ibu ada gak? Kalau namanya nggak percaya Pak Haji. Gampang bu, ibu tulis di nenek ibu 10 miliar, bohong dia nggak mau. Mama itu kok ada di atas pentil ada 10 miliar. Iya, ini yang mau cair papa. Oh bukan air susu, bukan air racun. Ada lagi? Ya. Mana mic-nya? Fungsi centong ini gimana Pak Haji? Oh nyentongin, nanti lihat Haji Marco ada di YouTube-nya. Udah pernah lihat YouTube-nya Haji Marco belum?
Sudah tapi kurang jelas. Ini orangnya nggak jelas gimana. Maksudnya di HP-nya kurang jelas. Oh itu. iya, ini orangnya. Nanti centongin ganteng, cantik. Lihat kalau pakai uang, kalau yang laki ganteng, yang perempuan cantik. Datang ya, gue lagi perlu 10 miliar minggu ini. Nanti cair bos 10 miliar. Ya, Ini ilmu kearifan lokal zaman dulu. Bisa? bisa. Pak. Ya, pasti cair ya. Sip 10M cair pasti. Terkabul. Yang sayang sama mangga besar 13 ya.